Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain ila an qala Allah ta'ala wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ay fima qutum min umuril akhirati wal azabi. Faqala Allah Ta'ala mujiban lahum min tarfil mu'minin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Wa yaqulun, dan orang-orang kafir berkata, mata hadzal wa'du, kapan janji ini? Kapan terjadi hari kiamat? Kapan adanya hari berbangkit? Kapan adanya azab? Orang-orang kafir mendustakan itu semua. Bahkan mereka enggak percaya kepada hari berbangkit. Kehidupan dunia adalah sesaat sebentar dan fana, dan ada nanti kehidupan yang abadi, itulah kehidupan akhirat. Oleh karena itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin fima qutum min umuril akhirah wal azab. Orang-orang beriman berkata kepada orang-orang kafir, ya, agar mereka mengeluarkan sedekah kepada orang-orang fakir dan miskin, agar mereka tidak berbuat zalim, tidak berbuat maksiat. Mereka orang-orang kafir tidak percaya kepada urusan akhirat. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Faqala Allah Ta'ala mujiban lahum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab. Apa jawaban Allah? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidaklah mereka melihat kecuali sayhah wahidah, kecuali satu teriakan keras ketika saat terjadinya hari kiamat. Ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Sedangkan mereka saat itu yahtasimun, mereka saling bertengkar, mereka saling berselisih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas berkata, al-muradu minas sayhah an-nafah al-ula. Yang dimaksud dengan sayhah yaitu suara keras, ya, sayhah, teriakan keras. Itu adalah an-nafkhah al-ula, itu tiupan pertama, tiupan sangkakala pertama. Terjadinya hari kiamat, terjadinya kehancuran dunia ini, alam ini. An-nafkhah al-ula ay yahtasimuna fi umuri dunya. Saat itu mereka sedang berselisih dalam urusan jual beli, dari urusan dunia, minal bai'i wasyira, jual beli. Wa yatakallamuna fil aswaq wal majalis, mereka sedang berbicara di pasar, di majlis,
ayyahtasimuna, mereka saat itu sedang berselisih, dan saat itu terjadi hari kiamat. Wa nufiha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Wa nufiha fis sur, setelah mereka mati semua, manusia mati semua, ya, dari tiupan yang pertama, an-nafkhah al-ula, ditiup sangkakala besar, terjadi hari kiamat, semua akan mati. Maka ada tiupan berikutnya, an-nafkhah al-akhirah, ada tiupan sangkakala, yaitu tiupan dibangkitkan mereka semua dari kematian. Wahia an-nafkhah al-akhirah wa nufiha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka dari kubur, mereka semua keluar semua dari kubur. Walaupun mati, mereka sudah miliaran tahun, sudah tak terhitung, semuanya akan keluar, akan dibangkitkan dari kubur. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'si, hari berbangkit. Jamaah yang kami hormati, qala alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim, idza nufiha fis suri tazalzalatil ardu min haibatihi. Bila ditiupkan sangkakala, maka tazalzalatil ardu, bumi itu bergoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Idza zulzilatil ardu zilzala, itu nanti bergoncang bumi sedahsyat-dahsyatnya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza bussatil jibalu bassa, idza rujjatil ardu rajja, wa idza bussatil bassa. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Itu digambarkan oleh ulama al-mufassirun seperti digoyangkannya ayunan. Itu terjadi hari kiamat. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Gunung dihancurkan sehancur-hancur. Allahu akbar. Makanya kalau ada peristiwa gempa kekuatan 6, apa istilahnya, skala Richter, ya, 7, 8, itu baru bagian kecil dari, ya, digoncangkannya bu. Itu ngingetin kita tuh. Ada gempa, itu ngingetin sebenarnya. Kalau orang mau pandai mengambil iktibar dari setiap kejadian di muka bumi, ada gempa, ngingetin, oh iya, itu hanya bagian kecil dari digoncangkannya bumi ini. Tazalzalatil ardu min haibatihi wa takunu kal ihnil manfus. Ya, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apa itu hari kiamat?
Wa ma adraka mal qaryah. Tahukah kamu apa hari kiamat? Diulang sampai 3 kali. Menunjukkan bahwa hari kiamat itu peristiwa yang sangat amat dahsyat. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Saat itu manusia seperti al-faras. Al-faras itu kupu-kupu yang berterbangan. Allah mendeskripsikan peristiwa hari kiamat, ya, manusia saat itu kal faras, seperti anai-anai, seperti kupu yang berterbangan. Dijelaskan oleh ulama al-mufassirun apa makna seperti anai-anai yang berterbangan. Manusia dikeluarkan dari bumi, ya, wa nufiha fis-sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Itu kupu-kupu itu kalau terbang ke sana kemari. Kupu-kupu kita lihat kalau terbang itu ke sana kemari, seakan-akan tidak ada arah dan tujuan. Begitulah nanti manusia ketika dikeluarkan dari kubur pada tiupan yang kedua, ya, kal farasil mabsus, seperti kupu-kupu aneh-aneh. Enggak tahu mereka, karena sangat menyeramkan peristiwa itu. Mereka lari ke sana kemari, enggak ada arah dan tujuan, seperti kupu-kupu. Begitulah gambarannya. Dalam ayat yang lain, ya, seperti belalang, kal jarad al muntasir, seperti belalang. Belalang itu sangat banyak, belalang itu. Jadi digambarkan manusia itu kalau dibangkitkan dari kubur sangat banyak sekali manusia itu. Bayangkan berapa jumlah manusia sekarang saja. Hidup manusia sedunia ada berapa jumlahnya? 5 miliar. Sedangkan dunia ini udah lama, yang mati sekian tahun, berapa banyak manusia. Begitulah Allah mendeskripsikan, Allah menggambarkan dahsyatnya hari kiamat seperti itu. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Gunung besar, kuat, ya, apalagi besar, kuat, kokoh, tinggi. Gunung yang kita lihat di permukaan itu sebenarnya yang menghunjam ke bumi itu jauh lebih besar dari apa yang kita lihat di permukaan. Yang permukaan ini sudah luar biasa. Gunung itu fungsinya autada, itu fungsi gunung Allah ciptakan. Autada itu pasak, pasak bumi. Jadi paku bumi. Jadi bumi kita ini salah satu planet dari planet-planet yang sangat banyak di alam semesta ini. Bumi kita ini berputar, berotasi, di samping dia berevolusi. Jadi kita ini sebenarnya lagi jalan nih, cuma nggak terasa. Saking apanya nih bumi, saking gedenya, saking besarnya. Seperti kita di sebuah kapal besar, kapal berlayar, seakan-akan diam, padahal sedang berlayar. Ini kita sedang bergerak ini. Bumi kita ini bergerak, berotasi, berevolusi, sangat kencang. Nah, fungsi gunung itulah yang menjadikan bumi berotasi, berevolusi itu tidak goyah. Begitulah fungsi dari gunung.
ketika di hari kiamat nanti gunung yang besar, kokoh, tinggi dan kokoh, ya, itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, seperti debu yang berterbangan. Makanya kalau kita lihat gunung sekarang, ya, peristiwa Gunung Merapi, peristiwa meletusnya, bahkan erupsi, itu hanya bagian kecil dari peristiwa nanti hari kiamat. Ngingetin kita tuh. Oh, Masya Allah. Agar orang di dunia itu sadar, ya, nggak maksiat, nggak berbuat dosa, diingetin oleh Allah dengan melalui fenomena alam. Itu nggak hanya sekedar, ada yang ngatakan itu kan fenomena alam, enggak. Bukan hanya sekedar fenomena alam, ada yang menggerakkan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wa tasiru kal hawa, ya, gunung-gunung itu hancur, ya, menjadi serpihan-serpihan berhamburan di hawa, di udara, seperti bulu-bulu yang berterbangan. Masya Allah, begitu dahsyatnya, ya, kehancuran alam ini. Kemudian wa ta'la al-bihar wa takunu bahran wahidan, lautan itu akan menyatu. Allah mendeskripsikan, menggambarkan peristiwa hancurnya alam terkait dengan laut itu ada dua. Wa idzal biharu fujirat. Ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat. Jadi ada dua. Apabila lautan fujirat itu diluapkan, tidak ada di muka bumi sejengkal pun kecuali semua terendam dengan air. Itu nanti. Wa idzal biharu fujirat. Maka kalau kita lihat sekarang banjir, tsunami, itu hanya bagian kecil dari nanti terjadinya hari kiamat. Tidak ada sejengkal bumi pun kecuali digenangi oleh air. Itu. Yang kedua, wa idzal biharu sujirat, apabila lautan itu berubah menjadi lautan api. Nanti awalnya laut dingin membiru, nanti kalau sudah hari kiamat berubah menjadi lautan api. Sekarang sudah ditemukan. Jamaah yang kami hormati, di laut ditemukan ada apa? Ada api. Ada api. Ada api. Di lautan ada api. Allahu akbar. Wa idzal biharu sujirat, apabila laut nanti itu berubah menjadi lautan api. Itulah gambaran, beberapa gambaran peristiwa hari kiamat, ya. Nabi ditanya oleh sahabat, kapan terjadi hari kiamat? Jawaban Nabi sangat bijak. Apa kata Nabi? Madza a'dattalaha, apa yang kamu telah siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Persoalan kapan itu nggak ada yang tahu. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat penuh hikmah. Kapan hari kiamat? Malah Nabi bertanya kembali, madza a'dattalaha, apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Dengan iman, dengan takwa, dengan amal baik. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan iman kita, hidup dalam iman, wafat dalam iman, dan nanti dibangkitkan dalam keadaan iman. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.